Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan rekan sekalian sehat semuanya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan aplikasi yang telah saya buat di tahun 2019, ya, tahun 2019 ini. Jadi ini adalah salah satu aplikasi absensi. Nah, absensi Pramuka Prasaga 379380 SMK Negeri 3 Sampit. Nah, jadi ini aplikasi ini kenapa bisa saya buat karena awal mulanya pembina di sekolah kita itu merasa kesulitan mengabsensi peserta didiknya. Nah, ini postingan ini sudah saya upload, ya. Sudah lama sekali di tahun 2019, bulan 12, ya, ini tanggal 27. Nah, ini sudah saya upload, kalian bisa kunjungi website saya ini. Nah, silahkan saja di download aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya ini alurnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kami. Nah, cerita singkatnya seperti ini. Jadi saya ulangi, rekan saya itu atau teman saya atau pembina pramuka yang ada di sekolah saya itu kesulitan dalam mengabsensi peserta didik. Nah, pada saat pramuka mereka itu harus mengabsensi siswa yang jumlahnya hampir dari 300. Yang pasti nggak nyampe 300 deh, kurang dari 300 lah, hampir 300. Nah, siswa pada saat pramuka yang diadakan di sekolah. Nah, dalam satu minggu itu pramuka yang diadakan di sekolah itu 2 kali dalam satu minggu. Jadi ada 2 hari dalam satu minggu itu digunakan untuk khusus untuk pramuka. Dan pramuka itu biasanya diwajibkan bagi kelas 10. Nah, bayangkan saja kalau misalnya kelas 10 itu ada banyak sekali ruang. Nah, ruang kelasnya banyak, akhirnya siswanya juga pasti akan banyak yang mengikuti pramuka. Nah, menurut rekan saya itu memakan waktu yang cukup lama, sedangkan waktu pramukanya kurang lebih 2 sampai 3 jam. Nah, tetapi karena ada absensi yang manual ini menggunakan kertas, itu untuk absensi saja bisa memakan hampir 1 jam. Kenapa? Karena dia menggunakan kertas dan sangat manual. Kertasnya itu dibagi menjadi 3 kelompok, terus kemudian 3 atau 4 saya lupa, jadi disebarkan. Jadi teman-teman yang lain, siswa-siswi yang lain itu harus menunggu teman yang lain absen dulu baru bisa absen, seperti itu. Jadi akhirnya memakan waktu. Belum lagi nanti absensinya rebutan, akhirnya absensinya robek dan lain sebagainya. Atau belum lagi nanti pembinanya lupa menempatkan absensinya, akhirnya hilang dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian saya itu diminta untuk membuatkan aplikasi ini yang bertujuan untuk mempermudah, ya. Nah, mempermudah absensi hanya menggunakan HP saja. Nah, untuk di SMK itu hampir 80% itu pasti mempunyai handphone. Nah, bahkan sampai dengan 99% itu mempunyai handphone semua, handphone Android. Tapi kalau misalnya handphonenya masih yang tilulit, nah itu nggak bisa. Jadi diwajibkan untuk menggunakan yang Android. Nah, tujuannya apa? Agar si pembina itu juga bisa memonitor kehadirannya. Nah, siapa yang banyak tidak hadir. Nah, karena pramuka ini itu adalah wajib untuk kelas 10 di sekolah kita. Nah, saya rasa di sekolah lain juga seperti itu. Untuk pramuka kelas 10 itu wajib. Nah, terus kemudian ini adalah tampilan-tampilan awalnya dan lain sebagainya. Ada juga tampilan uh, utama. Ini ada tampilan utama, tampilan untuk user. Nah, ini login untuk admin. Nah, user ada login admin dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat saja. Bisa nanti kunjungi website saya ini. Nah, saya akan menjelaskan teknisnya bagaimana dalam penggunaan aplikasi itu. Nah, di dalam aplikasi itu ada banyak sekali fitur. Contoh misalnya registrasi siswa, ada login siswa. Nah, siswa bisa mengirim kehadirannya. Terus kemudian siswa juga bisa setting profile atau identitas dari peserta tersebut. Identitas peserta didik, ya, maksud saya. Nah, terus kemudian ada juga halaman admin. Nah, halaman admin ini ada banyak sekali fitur yang bisa digunakan.
Nah, contohnya seperti yang di sini. Nah, terus kemudian untuk aplikasi ini juga ada beberapa sekolah di luar dari provinsi Kalimantan Tengah di tempat saya. Di luar dari itu juga ada, kemarin sempat me-WA WhatsApp saya untuk cara penggunaan aplikasinya bagaimana. Nah, jadi sekarang saya buatkan aplikasinya, cara penggunaannya. Nah, untuk apa namanya, untuk topologi jaringan yang ada untuk aplikasi ini, dia digunakan secara offline atau secara jaringan lokal saja, tidak menggunakan internet. Nah, kenapa tidak menggunakan internet? Karena untuk mudah memonitornya. Jadi kalau misalnya internet, nanti dikhawatirkan siswa bisa absensi dari rumah begitu. Nah, terus kemudian untuk topologinya tadi akan saya gambarkan menggunakan Paint ini saja. Nah, menggunakan Paint ini akan saya gambarkan. Jadi topologinya kita menggunakan server. Nah, server ini digunakan, saya kasih nama S saja ya untuk server. Nah, terus kemudian server ini yang dimiliki oleh pembina pramukanya. Jadi memang ada khusus server untuk pembina, bukan server sih sebenarnya. Untuk spesifikasinya laptop biasa saja. Jadi itu yang digunakan server. Nah, terus kemudian ada switch. Jadi ini terhubung ke switch. Nah, karena siswa kita banyak, itu kita menggunakan 2 access point. Nah, kita anggap saja ini access point-nya kita menggunakan Ubiquiti LR. Nah, jadi saya lambangkan bulat seperti ini ya. Ini gambar apa namanya, Ubiquiti-nya. Ini gambarnya nggak apa-apa aja ya kalau nggak bagus seperti ini. Nah, jadi kita ada Ubiquiti. Ini kita kasih nama AP saja. AP seperti ini. Nah, ini AP juga. AP2 karena siswanya banyak sekali, jadi kita perlu 2 access point untuk yang memancarkan ke peserta didik. Jadi ini anggap saja ini adalah HP peserta didik. Nah, seperti ini. Gambarannya tidak bagus, abaikan saja. Yang penting kalian paham dengan topologi yang saya gambarkan di sini. Nah, ini anggap saja ini adalah HP siswa. Nah, jadi siswa itu nanti akan connect ke access point ini. Nah, jadi ini akan connect ke sini. Nah, kenapa kita perlu 2 access point? Karena satu ini bisa menampung sampai dengan 120. Jadi kalau 2 itu lumayan bisa banyak menampung peserta didik. Jadi peserta didik bisa apa namanya, bisa connect ke access point-nya seperti itu. Jadi ini menggunakan jaringan topologi yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti koneksi ke sini seperti itu. Jadi seperti itu ya, untuk topologinya mudah-mudahan bisa dipahami karena yang saya gambarkan ini coret-coret jadi agak ruwet kelihatannya. Oke, itu saja. Terus kemudian jadi itu untuk topologinya, apa namanya, topologinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada aplikasinya. Nah, jadi ini aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya saya sudah login. Nah, ini akan saya logout dulu. Saya tutup seperti ini. Nah, saya akan coba dari awal. Ini adalah tampilan depannya. Jadi ada cover ini. Terus kemudian ada let's go, tombol let's go ini tujuannya untuk mengarahkan peserta didik untuk login. Jadi kalau misalnya peserta didiknya tidak mempunyai akun, nah itu wajib registrasi dulu. Jadi tidak bisa langsung login seperti ini. Kan ada informasi login dulu. Nah, jadi dia harus login. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat akun. Jadi ini adalah, nah ini ada galeri nih. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan coba untuk membuat akun peserta didik. Contoh misalnya di sini saya kasih namanya Surti, password. Oh,
kita belum registrasi, jadi kita wajib registrasi dulu. Jadi kita akan kita klik tombol registrasi, kemudian kita masukkan namanya seperti ini, misalnya kelas 10 MM1 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk nomor telepon saya isi sembarang saja. Terus kemudian untuk username, nah untuk username dan password itu harus diingat karena ini nanti bertujuan untuk login atau sign in. Kemudian foto, nah ini foto juga wajib diisi. Coba saya kasih ini saja fotonya. Kemudian di save, jangan di close, kalau di close nanti batal. Kemudian coba kita save. Oke, data berhasil ditambahkan. Nah sekarang si Surti tadi udah bisa login, jadi kalau misalnya minggu depan ada pertemuan lagi, ya login saja, tidak perlu registrasi seperti itu. Nah terus kemudian saya coba kita login menggunakan username Surti seperti ini, kemudian di sign in. Nah nanti akan ada muncul tampilan yang ada di halamannya siswa atau peserta didik, Hai Surti. Oke. Nah terus kemudian untuk menunya ada dua. Yang pertama itu adalah proses kehadiran, dan yang kedua adalah profile. Profil ini adalah identitas. Jadi peserta didik kalau misalnya ada kesalahan nomor telepon, username, mau ganti password, mau ganti foto, itu dipersilahkan seperti itu. Tinggal edit saja username dan passwordnya, kemudian jangan lupa di save seperti itu, biar informasi identitasnya bisa disimpan. Nah sekarang kita coba pergi ke proses kehadiran ini. Di sini ada namanya. Nah ini untuk memastikan bahwa yang login itu sesuai dengan namanya. Terus kemudian ada informasi bahwa gunakan tombol di bawah untuk melakukan absensi. Cukup menekan satu kali saja. Jadi untuk tanggal ini itu wajib satu kali saja ditekan. Nah kalau misalnya anggap saja nih siswa, sekarang saya jadi siswa. Nah untuk tampilan di siswa, itu biasanya kalau tampilan handphonenya, nah nanti seperti ini kurang lebih. Jadi seperti ini untuk menunya, di garis 3 ini, buka saja seperti ini, nanti ada menunya seperti ini. Nah siswa juga bisa melihat berapa total kehadirannya, dan berapa jumlah sakitnya, dan berapa jumlah alpanya, seperti itu. Nah terus kemudian siswa hanya bisa melakukan kehadiran. Untuk sakit, izin, dan alpa itu dilakukan oleh pembinanya atau petugas operator yang menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi kalau di sekolah kita itu yang menggunakan adalah pembinanya langsung. Jadi untuk melakukan sakit, izin, dan alpa itu adalah pembinanya. Nah, sekarang saya coba untuk melakukan kehadiran. Siswa hanya melakukan satu kali tombol send kehadiran ini saja. Seperti ini. Nah, di sini berhasil dan sukses. Jadi kehadirannya sudah ditambahkan seperti itu. Untuk kehadirannya ini di sini menjadi 1. Jadi peserta didik tahu nih udah berapa kali hadir mengikuti pramuka. Nah, apabila dia ingin melakukan kehadiran lagi, maka informasi yang ada adalah gagal karena kehadiran sudah dilakukan. Nah, untuk tanggal 23 itu sudah dilakukan, kecuali nanti dia ingin mengisi kehadiran di pertemuan yang berikutnya. Nah, sekarang ini adalah tampilan pada peserta didik. Misalnya fotonya kurang keren, ya silahkan nanti diganti saja fotonya. Misalnya saya menggunakan ini. Untuk maksimal foto, jadi dilihat untuk maksimal fotonya harus disesuaikan. Nah ini coba saya ini pakai ini fotonya. Oke, nah seperti ini. Jadi untuk foto itu tidak bisa sembarangan,
tidak bisa lebih dari 2 MB karena sudah saya atur kalau misalnya foto itu sudah lebih dari fotonya lebih dari 2 MB, nanti servernya akan menjadi berat. Nanti penuh, nanti file-file foto-foto yang besar-besar 4 MB dan lain sebagainya nanti akhirnya menjadi penuh. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ini saya logout saja. Kita akan login dengan posisinya sebagai pembina. Nah, jadi bisa masukkan seperti ini. Kita akan login. Nah, untuk username pakai akun saya saja. Nah, misalnya di sini sudah ada 2 peserta didik di sini yang muncul. Di sini ada sebenarnya grafik hadir, grafik sakit, grafik izin, sama grafik alpha. Nah, kalau kita lihat ini adalah dashboard tampilan utamanya. Jadi kalau misalnya nanti siswanya banyak, nanti akan tampil di sini banyak sekali siswanya. Atau mungkin ada yang izin, ada yang alpha, dan ada yang sakit. Nanti akan ada grafiknya. Karena ini masih kosong, baru ada 2 peserta didik, jadi grafiknya baru 2 nih seperti ini. Kalau kita cek di kelas lain, bisa difilter saja kelasnya. Ini memang sengaja saya tampilkan semua kelas. Nah, jadi kalau misalnya kita tampilkan ini kelas MM2, nah ini masih kosong karena belum ada siswanya. Jadi nanti disesuaikan, yang kita tambahkan tadi adalah kelas 10 multimedia 1. Baru ada 2 orang. Nah, sekarang coba kita pergi ke master sini. Nah, kita pergi ke master. Terus kemudian kita pergi ke pembina. Nah, pembina ini maksudnya adalah siapa saja yang bisa login di halaman ini, di halaman adminnya ini. Jadi saya sudah siapkan 2 akun. Kalau memang nanti ada yang mau menambahkan, silahkan saja gunakan tombol tambah pembina ini. Seperti itu. Nah, terus kemudian ini siswanya baru ada 2 saja. Nah, seperti ini tadi fotonya. Nah, untuk username takutnya nanti ada siswa yang lupa dengan username dan passwordnya, silahkan saja diberikan. Ini memang sengaja saya tampilkan agar pembina tahu apa username dan password. Kadang-kadang kan siswa itu bisa sering lupa. Kemarin kejadian untuk password memang saya tutup, saya enkripsi. Nah, ternyata banyak sekali siswa itu yang lupa dengan passwordnya. Akhirnya di sini sengaja saya bukakan seperti itu biar nanti pembinanya mudah untuk mengetahui username dan password peserta didiknya. Tapi biasanya kalau siswa itu lupa biasanya di awal-awal, tapi kalau sudah 1 minggu berjalan, peserta didik tuh biasanya sudah paham, sudah tahu, sudah ingat dengan username dan passwordnya. Nah, di sini siswa baru 2. Bagaimana kalau misalnya biar tampilannya itu lebih bagus, ada yang hadir, ada yang sakit, ada yang izin, dan ada yang alpha. Bagaimana kalau kita tambahkan 3 peserta lagi? Nah, saya akan logout dulu. Saya coba untuk menambahkan 3. Nah, menambahkan 3 siswa lagi. Contoh misalnya Paijo 2, seperti ini ya. Nomor HP-nya. Untuk username-nya saya samakan dengan nama saja biar saya ingat username dan passwordnya. Kalau kebanyakan siswa nanti banyak username dan password, saya jadi bingung. Jadi saya namakan, saya isi dengan nama sama dengan nama ini. Passwordnya juga saya samakan saja. Saya tambahkan lagi, mungkin Surti 2 seperti ini. Kelasnya saya samakan ya. Terus kemudian tahunnya juga.
sisa satu lagi kan saya tambahkan. Kita pilih Paijo 3 saja. Kita masukkan dengan nama Paijo 3. Biar cepat tadi untuk nomor HP-nya saya isi sembarang saja. Oke, ada 5 peserta didik. Sekarang kita coba untuk masuk ke halaman adminnya. Nah, ini jadi halaman utama dan di sini adalah halaman adminnya. Jadi saya coba masuk lagi. Oke, di sini sudah ada Paijo, Surti, Paijo 2, Surti 2 dan Paijo 3. Jadi ada 3. Nah, jadi ada 3 siswa atau peserta didik di sini. Kalau kita cek di kelas lain nggak bakalan ada karena kita tadi daftarnya hanya di kelas 10 MM1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat siswanya di sini sudah berubah menjadi 5 siswa. Nah, di sini ada 5 siswa. Username dan passwordnya juga sudah ada. Nah, sekarang anggap saja anggap saja kita ingin gini, anggap saja 5 orang ini, anggap saja 5 orang ini yang sudah mengisi kehadiran hanya 2 orang. Nah, yang mengisi kehadiran ini hanya Paijo dan Surti. Sisanya anggap saja tidak hadir. Nah, gimana cara untuk mengeksekusinya? Nah, nanti bisa kita pergi ke kehadiran. Nah, seperti itu. Nah, tapi begini, di dalam aplikasi ini saya menyediakan menu jadwal. Nah, menu jadwal ini berguna untuk mengatur jadwal yang ada di SMK Negeri 3 Sampit. Jadi jadwal ini kita harus buat dulu nih sebagai pembina, harus membuat jadwal. Nah, misalnya di sini pada bulan November itu ada kegiatannya, keterangan kegiatan yaitu kepemimpinan. Nah, terus kemudian pada tanggal 23 November. Nah, sekarang misalnya saya akan buat jadwal lagi di sini bulan November tanggal misalnya buat besok tanggal 24 untuk kegiatannya masih kepemimpinan. Nah, terus kemudian untuk untuk tanggalnya kita atur set di tanggal 24. Kita save. Oh, ini masih password ya. Oh, nanti ini ada kesalahan masih. Padahal ini bukan password, harusnya tanggal atau date di sini ya. Kita ubah nanti. Nah, terus kemudian tanggalnya 24. Ini kita atur buat besok. Nah, anggap saja si pembina sudah mengatur jadwalnya untuk tanggal 23 materinya adalah kepemimpinan. Sedangkan 24 masih kepemimpinan seperti itu. Jadi ada 2 tanggal. Tujuannya apa? Nanti pada saat kita ingin mencetak kehadiran, dia sesuai dengan jadwal ini saja. Nanti akan kita informasikan. Kita berdasarkan menu-menu yang ada di sini. Nah, setelah melakukan membuat tanggal, nah kita bisa mencatat kehadiran. Tadi kalau kita tahu yang hadir, nah di sini yang hadir ada 2 orang, yaitu Paijo dan Surti misalnya. Sisanya bertiga ini itu tidak hadir. Nah, sekarang kita akan catat di sini. Kalau kita lihat di rekap ini, hadir pada hari ini adalah 2. Sedangkan sakit 0, izin 0, dan alfa 0 ini akan berganti setiap harinya sesuai dengan tanggal yang ada di laptop Bapak Ibu. Nah, sekarang gimana cara mengeksekusi untuk yang tidak hadir? Tadi saya bilang di awal untuk yang tidak hadir itu yang membuat adalah yang mengeksekusi adalah pembinanya
atau mungkin disesuaikan dengan kondisi di lapangan siapa yang mengeksekusi. Nah, kalau di sekolah saya itu adalah pembinanya langsung. Nah, contoh misalnya tadi kita lihat dulu siapa di sini, Paijo dan Surti. Nah, misalnya kita ingin mengeksekusi 3 orang yang ini itu tidak hadir. Nah, misalnya Paijo 2 ini, misalnya Paijo 2 ini tanggal berapa nih dia tidak hadir? Tanggal 23 misalnya. Tanggal 23 dia misalnya sakit. Kita eksekusi sakit seperti ini. Berarti absen sakitnya telah disimpan. Jadi di sini rekapnya adalah yang hadir 2 orang, jadi sakitnya ada 1. Nah, kalau tinggal 2 orang yang belum mengisi absensi, dia apakah sakit atau dia hadir. Nah, kalau dia hadir, dia wajib mengisikan di halaman peserta didik tadi, dia harus login. Nah, kalau di sini ini adalah halaman admin. Admin hanya bisa mengeksekusi dia sakit, izin dan alpa. Nah, terus kemudian misalnya 2 orang ini misalnya alpa, tidak ada keterangan. Nah, silahkan dicentang saja seperti ini. Kemudian kita pilih tanggalnya. Misalnya tanggal berapa di alpa? Tanggal 23 misalnya, atau tanggal 24. Nah, tanggal 23 ya, sekarang tanggal 23 di alpa misalnya. Jadi ada 2 orang yang alpa. Di sini ada siswanya ada 5 nih. Nah, hadirnya 2, sakitnya 1, izinnya 0, alpanya 2. Jadi kita bisa melihat di sini. Takutnya nanti ada yang titip absen. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih di sini nih. Oh, yang hadir cuma 2. Kenapa misalnya yang absen, nah siswanya hanya 1 yang hadir, tapi kok yang hadir absen hadir ada 2. Nah, itu perlu dipertanyakan. Nah, terus kemudian untuk rekap kehadiran kita bisa lihat di sini. Paijo tadi hadirnya 1, kemudian Surti hadirnya 1, Paijo 2 sakit 1, Surti 2 dan Paijo 3 itu alpa. Nah, dulunya alpa nih, 1 masih rekapnya. Nah, sekarang kalau kita pergi ke detail, nah detail kehadirannya ini kita bisa pergi per bulan. Nah, kita akan pilih per bulan, misalnya dalam bulan November ini kita akan lihat kehadirannya. Nah, tadi kan jadwalnya. Nah, ini ada hubungan dengan jadwal yang dibuat di awal. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2, tanggal 23 sama tanggal 24. Nah, kalau misalnya nanti pembinanya membuat jadwal dalam bulan ini 4 kali, berarti nanti di sini akan ada 4 kolom. Tanggal berapa saja dan kegiatannya apa saja. Seperti itu. Nah, di sini tadi sudah kita isi nih, hadir, terus kemudian ada sakit dan ada alpa 2 orang. Nah, kalau misalnya ternyata kita salah nih, oh ternyata Paijo 3 ini bukan alpa dia, tapi sebenarnya dia adalah izin misalnya. Kita bisa close nih di sini nih. Atau mungkin yang lain nih, ini ada tanda silang di sini kelihatan ya. Nah, ini bisa close nih di sini nih. Alpa ini. Close saja misalnya seperti itu. Jadi kita akan ulang lagi. Oh, ternyata Paijo. Siapa sih tadi ini namanya, lupa saya. Paijo 3. Paijo 3 misalnya kan. Oke, kita akan catat kehadirannya. Oh, ternyata Paijo 3 ini dia bukan alpha, tetapi dia izin seperti itu. Oke, sudah berhasil tersimpan. Nah, kalau kita lihat di detail tadi, kita buka bulan November. Kita cari nih bulan November. Nah, di sini dia berubah menjadi izin. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya nanti ada kehadiran sakit izin apalagi di tanggal 24, dia akan masuk di sini. Kalau misalnya nanti siswanya banyak, silahkan saja nanti di tampilannya ini diubah aja, menyesuaikan dengan kebutuhan saja, atau bisa di next dan lain sebagainya. Nah, kemudian detail kehadiran sudah. Nah, sekarang gimana caranya untuk mendownload hasil dari rekap? Anggap saja kita sudah melaksanakan kehadiran pramuka ini selama 1 bulan. Kalau misalnya 1 minggu 2 kali, nah misalnya ada 4 minggu, berarti ada 8 kali, ada 8 kolom di sini nanti. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kita buat apa namanya kehadiran lagi untuk tanggal 25, misalnya kita buat jadwal bulan November ini ada lagi nih kepemimpinan 2 misalnya.
atau lanjutan saja. Terus kemudian tanggalnya tanggal 25. Nah, ada tanggal 23, 24, 25. Nah, kemudian coba kita lihat di detail ini, kita buka bulan November, kemudian kita cari. Nah, jadi ada 3 kolom seperti ini. Paham ya? Jadi kalau misalnya pembina di sini wajib untuk membuat jadwal seperti itu. Nah, nanti jadwal inilah yang akan direkap. Maksudnya biar nanti bisa tahu kegiatannya apa saja pada tanggal tersebut. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, kita juga bisa apa namanya filter saja namanya berdasarkan uh, huruf abjad ascending atau descending atau bisa juga kelasnya ini. Nah, di sini ada panah ke atas dan ke bawah. Kalian bisa sesuaikan saja. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya adalah menu download. Menu download ini ada detail dan rekap. Nah, di sini kita bisa lihat download rekap. Kita mulai misalnya ingin mencetak mulai dari tanggal 1 November sampai dengan 30 November. Silahkan klik tombol di bawah ini. Ini untuk mendownload rekapnya. Nanti akan muncul terdownload secara otomatis untuk Excel-nya seperti ini. Kita buka. Nah, di sini kelihatan nih. Kelihatan di sini. Di sini ada kopnya. Di sini ada kopnya, ada kelihatan periodenya tanggal 1 November sampai dengan 31 ini. Ini salah nih kayaknya. Nah, terus kemudian eh, diunduh oleh siapa? Ini adalah berdasarkan yang login. Siapa username-nya yang login. Kemudian tanggalnya dia menyesuaikan dengan tanggal pada saat kita mendownload. Nah, untuk kehadiran di sini kelihatan 2 orang saja yang hadir pada bulan November ini. Nah, terus kemudian untuk sakit 1 orang, izin 1 orang, dan alfa 1 orang, seperti itu. Nah, terus kemudian kita coba yang satunya lagi. Kita pilih yang bulan November. Nah, kalau download rekap ini kita bisa beberapa bulan sekaligus. Tetapi kalau misalnya untuk yang detail ini, kita hanya memilih bulan saja. Jadi kita pilih seperti ini. Nah, nanti adalah ini bulan November, kehadiran bulan November. Makanya diusahakan untuk apa namanya? Untuk pembina yang melaksanakan apa namanya? Yang melaksanakan atau yang menggunakan aplikasi ini itu harus mencetak 1 bulan sekali minimal. Nah, di sini kelihatan untuk laporan kehadiran ekstrakurikuler pramuka bulan November. Nah, diunduh oleh adminnya lagi, siapa pada saat itu yang login, dan tanggalnya menyesuaikan dengan tanggal yang ada di laptop. Nah, terus bukan di laptop saja tapi menyesuaikan dengan laptop atau perangkat yang Bapak Ibu gunakan. Nah, terus kemudian untuk nama di sini sudah sesuai, ada 5 siswa dan juga ada kelasnya. Nah, kalau misalnya nanti kelasnya banyak, silahkan saja nanti di filter. Tapi di sini kita sudah punya rekapnya, laporan kehadiran. Jadi nanti laporan kehadiran ini bisa kita gunakan untuk menilai peserta didik yang mana keaktifannya, yang mana yang tidak aktif. Nah, di sini juga ada kelihatan dalam 1 bulan misalnya kegiatannya apa saja. Ada keterangannya di sini. Nah, pada tanggal berapa saja harusnya dia hadir, dan harusnya di sini dia kelihatan kalau dia sakit, izin, dan alfa. Nah, ini bisa digunakan untuk laporan kepada wali kelas bagi siswanya yang bandel, yang jarang hadir dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya sebelum digunakan aplikasi ini itu untuk pembinanya agak kesulitan untuk membuat laporan karena harus ngerekap dulu, kesulitan ngerekap. Jadi kalau misalnya ada aplikasi ini sudah dipermudah sekali. Dia tinggal apa namanya tinggal download saja rekapnya, jadi bisa langsung diberikan ke wali kelas. Ini siswa-siswi yang bermasalah dengan kehadiran pramukanya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk menu berikutnya adalah backup.
Jadi backup ini digunakan untuk membackup database seperti itu. Nah, ini berhasil backup. Nah, terus kemudian kita bisa restore. Restore itu kita mengembalikan database-nya. Nah, seperti ini, sukses, sukses, oke semua, oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian terakhir ada setting. Nah, setting ini untuk aplikasinya. Jadi bisa digunakan untuk contoh misalnya untuk nama aplikasi di sini. Ini saya kasih nama Prasaga 37, ini nama gugus di sekolah kita. Nah, di sini untuk nama ini. Terus kemudian untuk deskripsi, nah ini untuk di bagian yang ini. Nah, terus kemudian untuk footer ini saya masukkan webmediabelajar.com, yaitu website saya yang di sini. Nah, ini website saya. Jadi memang sengaja saya masukkan. Terus kemudian ada footer, ini adalah nama saya. Kemudian versinya kedua ini karena memang udah 2 kali diperbaharui. Jadi memang aplikasi itu kadang-kadang ada beberapa yang kurang pada saat di tengah jalan. Pada saat aplikasinya berjalan itu kadang-kadang ada saja yang apa namanya yang bermasalah kayak gitu. Memang aplikasi ini memang masih belum sempurna, tapi sudah bisa digunakan di sekolah kami seperti itu. Nah, ini contoh di dashboard tadi sudah terisi semuanya. Nah, kalau memang ternyata dalam 1 bulan itu siswa ini ada hadir, tidak hadir, dan lain sebagainya, nanti akan ada 3 grafik di sini. Ada 4, ada hadir, sakit, izin, dan alpa. Nah, kalau misalnya kita ingin memfilter siapa saja yang alpa, kita bisa matikan hadirnya, matikan sakit, matikan izin. Oh, kita bisa tahu, oh ternyata Surti alpa 1 hari. Seperti itu. Atau mungkin kita hanya ingin melihat yang izinnya saja. Ternyata kelihatan, Pak Ijo izin 1 hari. Atau kita ingin melihat yang sakitnya dan hadirnya misalnya. Nah, ini kelihatan seperti itu. Kalau memang nanti si Paijo ini misalnya ada sakit, berarti nanti akan ada lagi grafik batangnya di samping sini untuk yang sakitnya. Seperti itu. Jadi nanti akan ada 4 grafik batang seperti ini yang berbeda warna, yang sudah disesuaikan dengan kodenya. Di sini adalah merah itu untuk alfa, sedangkan hijau itu untuk izin, sakit kuning itu sakit, dan hadir itu adalah warna biru seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Paijo, untuk kehadirannya 1 hari yang hadir, sakitnya 0, izinnya 0, dan alpanya 0. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk aplikasi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin menggunakan aplikasi ini. Nah, menggunakan aplikasi silahkan kunjungi saja website saya. Terus kemudian scroll ke paling bawah itu ada tempat download. Nah, di sini ada tempat download. Silahkan saja nanti download saja seperti itu. Nah, di download ini ada formulir yang wajib diisi, jadi hanya mengisikan nama saja. Misalnya seperti ini. Misalnya saya mengisi seperti ini, kota tempat tinggal Sampit misalnya. Jadi diharapkan yang mendownload itu juga bisa jujur untuk mengisikan formulir, karena aplikasi yang saya berikan itu sifatnya gratis. Kemudian pilih simpan. Nanti tunggu sampai dengan waktunya ini, nah sampai 0, sampai nanti akan muncul tombol download. Ditunggu ya, sabar. Nah, kalau perlu misalnya nanti diklik aja iklannya gitu. Nah, kalau sudah, sekarang itu klik saja tombol download seperti ini. Nanti akan ada download. Nah, ini adalah aplikasi Pramuka yang kedua, sudah versi 2. Jadi silahkan saja di download seperti itu. Wah, ini malah download. Saya jeda saja atau saya batal. Ini hanya mencontohkan saja. Jadi seperti itu caranya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti kalian bisa komen di bawah
video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.